Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada seluruh anak-anak kelas 10 TM1 sampai kepada 10 AK2. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bagi kita, COVID-19 itu merupakan musibah besar. Kenapa saya bilang musibah besar COVID itu? Karena COVID itu merubah tatanan hidup di dunia. Bahkan kita sendiri pun itu berubah. Mungkin dalam pikiran kalian adalah ketika masuk sekolah menengah kejuruan ataupun di tingkat ketiga itu bisa bertatap muka. Namun, untuk saat ini itu tidak bisa karena kita sedang mengalami pandemi yang luar biasa saat ini. Bahkan kenaikannya setiap harinya itu sampai di atas 1000. Artinya, kita tetap harus menjaga diri kita dari kerumunan orang banyak. Tetap di rumah, tetap stay at home, dan jaga diri kalian, karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus tersebut, apakah kita ataupun orang lain. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah materi bab pertama dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Mungkin ketika SMP kalian sudah pernah mendengar apa itu IPS, ilmu pengetahuan sosial. Di SMK itu dipecah menjadi sejarah Indonesia. Di dalamnya kalian hanya mempelajari sebuah sejarah Indonesia di masa lalu sampai saat ini. Maka dari itu jangan pernah bosan untuk belajar sejarah, karena sejarah itu adalah bagian dari peristiwa kita saat ini. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu sejarah di Indonesia maupun dunia. Tapi untuk hari ini, kita akan mempelajari secara teoritis saja. Apa itu sejarah? Nah, ketika kita melihat gambar ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Mungkin sebuah bangunan tua, sebuah bangunan yang memang sudah hancur, dimakan usia, ya, itu sejarah. Karena sejarah adalah merupakan sebuah sepenggal peristiwa masa lalu yang bisa kita lihat hari ini. Ini mungkin sebuah peninggalan yang ada di luar. Di Indonesia, khususnya di Banten, kita bisa melihat yang masih ada saat ini adalah Benteng Spelwick, Kaibon, dan Surosowan yang dikenal dengan Kompleks Banten Lama. Itu merupakan sebuah peninggalan masa lalu. Selanjutnya, sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah adalah dalam bahasa Arab yang artinya adalah pohon. Kalau kita lihat pohon, artinya adalah sebuah silsilah. Dalam sejarah, dalam bahasa Arab, sejarah artinya adalah pohon ataupun sajarotun. Namun dalam bahasa Yunani kuno dikenal dengan istilah historia, ilmu atau belajar dengan cara bertanya-tanya. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan history, masa lampau umat manusia atau kejadian yang dibuat oleh alam. Contohnya adalah tsunami. Itu dibuat oleh alam. Kita tidak tahu kapan musibah itu datang. Selanjutnya dalam bahasa Belanda itu adalah Gendis, yang artinya adalah kejadian-kejadian yang telah dibuat oleh manusia. Sedangkan dalam bahasa Jerman itu artinya adalah sesuatu yang telah terjadi. Ya, sejarah itu pasti sudah terjadi. Kalau belum terjadi, itu namanya masa depan. Selanjutnya,
ini yang tadi saya gambarkan, bahwa pohon sejarah. Contohnya, dan ini merupakan pohon pemimpin Republik dari pertama sampai saat ini. Kita bisa lihat dari paling bawah itu ada Soekarno, yang kedua adalah Soeharto, yang ketiga adalah B.J. Habibie, yang keempat ada Gus Dur, yang kelima ada Megawati, dan keenam ada Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir saat ini adalah Jokowi, yang wakilnya adalah Ma'ruf Amin. Nah, pengertian sejarah. Apakah sejarah itu hanya sekedar istilah saja atau untuk mengenal sebuah peradaban? Bukan. Sejarah adalah sebuah ilmu. Sejarah itu terbagi dari beberapa macam. Contohnya yang ini. Sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu artinya apa? Sejarah itu dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kita belajar sejarah, maka kita bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa? Sejarah itu harus memiliki 3 hal. Yang pertama ada waktu, yang kedua ada tokohnya atau manusianya, yang ketiga itu ada tempatnya di mana. Kalau salah satu hal tidak ada dalam kriteria tersebut, maka itu bukan sejarah. Kenapa? Kalau kita bicara fakta, sejarah itu memiliki waktu, rentan waktu, memiliki kapan, siapa, dan di mana tempatnya. Pasti selalu kita pelajari tentang hal itu. Itu merupakan sejarah sebagai ilmu. Nah, di sini kalian bisa baca, artinya adalah sejarah itu tidak henti-hentinya kita pelajari, mulai dari masa lalu hingga saat ini. Sejarah itu akan terus berkembang sampai kapanpun. Lalu pertanyaan muncul dalam diri kalian, sejarah itu kapan berhentinya? Mudah jawabannya, sejarah itu akan berhenti ketika bumi ini sudah tidak ada ataupun sudah kiamat. Maka sejarah itu akan berhenti. Kapan sejarah itu akan berjalan? Sampai kapanpun. Sejarah itu akan terus berjalan dan berkembang. Mulai dari pembentukan bumi sampai hari ini. Itu akan terus berkembang dan berkembang. Itu namanya sejarah. Ini tokoh-tokohnya. Tokoh dalam ilmu sejarah. Ada Bapak Herodotus, ada Aristoteles, ada Francis Bacon, dan Vico. Masing-masing mereka memiliki pandangan terhadap ilmu sejarah. Bisa kalian baca di slide bahwa saya bacakan satu. Aristoteles mengatakan bahwa sejarah bergelut dengan yang partikular dan hal aktual yang mudah terjadi. Artinya, sejarah itu akan terus berkembang secara aktual dan tetap terjadi sampai kapanpun. Bahkan 5 menit sebelum kalian melakukan aktivitas, itu bisa disebut dengan sejarah. Kenapa? Karena waktunya sudah tidak bisa diulang. Hal yang tidak bisa diulang itu adalah sejarah. Apakah waktu bisa diulang? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena waktu itu adalah sebuah dimensi yang memang tidak akan kembali lagi. Lanjut, ini ada tokoh dari luar namanya Collingwood dan Kunto Wijoyo. Ini merupakan salah satu tokoh dari Indonesia. Nah, sejarah dalam pandangan. Apa sih pandangan kalian tentang sejarah? Kalian boleh bikin satu pandangan nanti di dalam buku kalian. Silahkan disimak materi yang awal sampai materi nanti kita berakhir. Itu silahkan dirangkum secara singkat dan secara padat dan berikan pandangan kalian tentang sejarah. Misalnya, Pak, sejarah itu masa lalu. Silahkan. Artinya kalian itu mendapatkan satu ilmu tentang sejarah.
Nah, sejarah di sini merupakan satu pandangan yang memang perlu kita pahami secara bersama. Artinya setiap orang itu memiliki sudut pandang masing-masing tentang sejarah. Nanti silahkan dituliskan dalam buku kalian, kalian simak materi yang saya sampaikan, kemudian nanti dirangkum. Nah, ini merupakan salah satu contoh ruang lingkup sejarah. Ini merupakan foto yang terjadi pada masa lalu ketika dunia itu sedang bergejolak. Kalau di Indonesia dikenal dengan penjajahan. Artinya, itu merupakan sebuah ruang lingkup sejarah. Apa sih ruang itu? Tempatnya. Di mana dan kapan. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah sebagai peristiwa, bicara sejarah itu nggak akan bisa satu hal, dua hal. Atau misalnya kalian berpikir bahwa sejarah itu hanya sekedar masa lalu saja. Tidak. Sejarah itu ada peristiwanya. Contohnya, Perang Dunia II, atau misalnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu sejarah sebagai peristiwa. Kenapa saya bilang sebagai peristiwa? Karena sejarah itu telah terjadi. Artinya peristiwanya ada. Lebih gampangnya adalah ketika kalian lahir. Misalnya, saya berikan contoh, kalian lahir 20 April 2005. Maka, itu merupakan tanggal lahir kalian. Apa buktinya? Apa peristiwanya? Dituliskan dalam akte kelahiran kalian. Nah, itu saja sudah menjadi bukti bahwa kalian telah membuat sejarah secara individu. Sama, saya juga telah membuat sejarah secara individu. Yang kedua adalah sejarah sebagai kisah. Kalau sebagai kisah, artinya adalah narasi atau cerita yang diingat oleh manusia. Misalnya, saya sebagai pelaku sejarah, saya berusaha untuk menuliskan peristiwa yang telah terjadi dan dijadikan sebagai kisah. Contohnya adalah Bumi Manusia yang filmnya belum lama tayang di bioskop. Itu merupakan sejarah sebagai kisah. Kenapa? Itu merupakan narasi yang dibuat oleh salah satu tokoh. Dia menuliskan bahwa apa yang terjadi di masyarakat Jawa, di Indonesia khususnya pada masa lalu, dia tuliskan dalam sebuah novel yang akhirnya jadilah sebuah kisah yang fenomenal. Nah, itu tulisannya Pramudia Analatur. Bisa kalian cek di internet ataupun di buku kalian. Itu sudah ada. Selanjutnya adalah sejarah sebagai ilmu. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu apa saja syarat sejarah sebagai disiplin ilmu? Yang pertama adalah empiris atau pengalaman manusia. Yang kedua adalah mempunyai objek. Yang ketiga adalah memiliki teori. Teori di sini adalah penguat bahwa sejarah yang telah kita buat, yang telah kita dapatkan, itu sesuai tidak dengan fakta-fakta yang ada dalam buku. Atau misalnya teorinya sudah dimuat atau dituliskan dalam buku sebelumnya. Yang keempat adalah memiliki metode. Nah, mungkin kalian nanti ketika kalian kuliah, itu kalian akan merasakan bagaimana meneliti sebuah penelitian. Itu tidak hanya sekedar kita menuliskan saja, atau kita menuliskan, saya pengen penelitian nih, tapi kita tidak tahu ilmunya. Nah, itu tidak bisa. Artinya harus tersusun secara sistematis. Sederhananya adalah ketika kalian membuat makalah di SMP dahulu, itu kan memiliki sistematis. Yang pertama ada bab 1, isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 itu adalah isi. Nah, yang ketiga itu adalah penutup. Artinya, secara sederhana, makalah yang telah kalian buat dalam 3 bab itu
sudah menjadi sebuah penelitian. Kenapa saya bilang itu penelitian? Itu penelitian sederhana yang telah dibuat oleh kalian secara pribadi. Dan itu pun bisa menjadi sebuah penelitian yang memang mengekspresikan bahwa kalian itu mampu untuk menuliskan, mengkonsep sebuah dasar-dasar ilmu, dasar-dasar yang telah kalian temukan di lapangan. Selanjutnya adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni merupakan salah satu filosofi, saya bilang. Kenapa saya bilang ini filosofi? Karena ketika kita sudah bicara seni, seni itu kan umum. Ada musik, ada tarian, ada pakaian, bahkan ada puisi. Nah, sejarah sebagai seni di sini bisa kita umpamakan sebagai sebuah rasa emosional yang dimiliki oleh setiap individu. Misalnya, ada orang yang hobinya menulis. Apakah itu bisa disebut dengan sejarah? Bisa. Legenda sastrawan Indonesia itu banyak seperti yang suka membuat puisi itu ada W.S. Rendra. Dia merupakan legenda. Wiji Tukul dengan puisinya, ataupun kita bisa melihat tarian yang ada di beberapa daerah. Misalnya tarian yang ada di bukan tarian, tapi kesenian yang ada di Banten. Itu rampak bedug misalnya. Nah, itu merupakan salah satu seni yang memang dilahirkan dari intuisi atau hati dan emosional untuk menciptakan suatu apa ya istilahnya? Suatu yang memang untuk dipertontonkan atau diungkapkan melalui sebuah media yang lain. Misalnya, ada lagu yang kita kenal di Banten, itu lagu Jereh Bu Guru. Nah, lagu Jereh Bu Guru ini merupakan lagu yang memang diciptakan sebagai rasa terima kasih seorang siswa kepada gurunya yang telah mengajarkan ilmu di sekolah. Lanjut, unsur-unsur dalam sejarah. Ini ada 3. Kenapa saya gambarkan ada 3? Yang pertama, unsur-unsur sejarah itu adalah manusia. Ada manusia, ada tempat, dan ada waktu. Kalau kalian mendengar secara seksama tadi di awal, saya sudah menjelaskan bahwa sejarah itu fakta. Sejarah itu nyata. Artinya secara nyata, kita memang ada di 3 hal tersebut. Nah, sejarah, yang unsur-unsur sejarah. Yang pertama adalah manusia. Manusia ini apa sih fungsinya? Sebagai objek yang menciptakan sejarah. Kalau nggak ada manusianya, siapa yang menciptakan sejarah? Masa jin, masa hantu, masa benda-benda lain? Itu tidak mungkin. Nah, manusia ini berfungsi atau berperan sebagai tokoh utama dalam sebuah terjadinya sejarah. Yang kedua adalah ruang, artinya tempat di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga adalah waktu. Waktu ini sangat penting. Kenapa? Karena waktu yang mencatat peristiwa itu kapan terjadi. Sebagai contoh, saya berikan contoh sebelum pertemuan kita ini berakhir. 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu merupakan salah satu peristiwa yang utuh. Kenapa saya bilang utuh? Yang pertama, tempatnya ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua, tokohnya ada. Soekarno dan Hatta, serta rakyat Indonesia. Yang ketiga, itu ada waktu. Nah, kapan?
Waktunya adalah 17.08.45 hari Jumat jam 10 siang. Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya saat itu. Baik, sampai sini. Jika ada yang belum dipahami, boleh bertanya secara langsung kepada saya melalui WhatsApp dan melalui media sosial yang saya miliki. Nah, jangan lupa untuk mencatat tugasnya dan men-screenshot hasil tayangan video ini untuk dilampirkan melalui WhatsApp grup yang telah saya buat agar dijadikan absensi. Serta jangan lupa untuk merangkum pembahasan yang telah saya sampaikan. Pembahasan ini saya tidak terlalu memaksakan, artinya kalian pahamnya sampai mana. Kalian pahamnya sampai mana. Itu silahkan dicatat di dalam buku kalian. Dan nanti jangan lupa untuk difotokan hasilnya dan dikirimkan ke saya dengan screenshot dan catatan yang telah kalian buat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.